Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, selamat bergabung kembali di channel Tadabbur Al-Quran. Tadabbur kali ini kita akan membahas salah satu asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman. Dan untuk menjelaskan tadabbur ini, saya mengangkat satu tema, Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang sering diabaikan oleh kaum muslimin. Nah, bagaimana penjelasannya terkait dengan tadabbur kata Ar-Rahman ini? Mari kita mulai. Di dalam Al-Quranul Karim, kata Ar-Rahman ini disebutkan oleh Allah sebanyak 57 kali. Ini kalau kita merujuk pada kitab Mu'jam Mufakhros li Alfadil Quran. Nah, Ar-Rahman itu sendiri, saudara, dalam tinjauan bahasa Arab, merupakan bentuk mubalaghah. Satu kata yang memiliki makna melebihi dari makna yang biasanya. Dan mubalaghah ini terkait dengan kata asalnya, yaitu Ar-Rahmah. Jadi Ar-Rahman adalah isim mubalaghah dari Ar-Rahmah. Nah, kata Ar-Rahmah sendiri, kalau kita uraikan dari asal usulnya, dia berasal dari kata rahima. Ini fi'il madhinya, yarhamu fi'il mudhari'nya, dan isim masdarnya adalah rahmatan. Di dalam Al-Quranul Karim, kata-kata yang menggambarkan rahmat Allah, baik dari aspek rahima, yarhamu, rahmatan, ini kita bisa telusuri di beberapa ayat. Kenapa? Karena ayat-ayat inilah nantinya akan mengantarkan kita memahami makna Ar-Rahman itu apa. Yang pertama, rahima. Kita temukan di surat 11 ayat 43 ada kalimat qala la 'asimal yauma min amrillah illa man rahim. Dia berkata, la 'asimal yaum min amrillah. Hari ini tidak ada yang bisa berlindung dari urusan Allah illa man rahimah, kecuali orang yang disayang Allah. Kemudian saudara yang dirahmati Allah, terkait dengan kata yarhamu fi'il mudhari', kita menemukan di surat 29 ayat 21, Allah berfirman, yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilaihi tuqlabun. Yu'adzibu, Allah akan mengazab man yasha'u, orang yang dikehendaki, wa yarhamu, dan menyayangi, akan menyayangi man yasha'u, orang yang dikehendaki, wa ilaihi tuqlabun, dan kepadanya kalian semua akan dikembalikan. Sementara kata rahmah, saudara, kita temukan di surat kedua ayat 157, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Atas mereka ada salawat dari Tuhan mereka dan kasih sayang rahmah, dan mereka adalah orang-orang yang muhtadun, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tidak hanya cuman yang ada di ayat 157, di Al-Baqarah sendiri kita menemukan di ayat 178, ini terkait dengan qisas, ada rahmah di qisas. Kemudian di ayat 218, ini terkait dengan masalah iman, hijrah, dan jihad. Orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad, mereka adalah ulaika yarjuna rahmat Allah. Mereka berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, nah ini asal usul Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman adalah kata yang menjelaskan sesuatu yang melebihi dari ukuran kebiasaan, dari suatu kasih sayang. Dan yang bisa melakukan ini hanyalah Allah. Makanya Ar-Rahman disandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita temukan dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu bagaimana
penjelasan Ar-Rahman ini kok dikaitkan dengan mubalaghah minar rahmah? Ada beberapa kutipan yang bisa dijelaskan di sini. Salah satunya adalah kutipan dari tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir di juz pertama halaman 124 mengatakan, Ar-Rahmanur Rahim ismani mustaqani minar rahmah ala wajhil mubalaghah. Jadi, Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah bentuk isim ya, yang kedua-duanya berasal dari kata Ar-Rahmah, dan proses perubahannya ini mengikuti standar al-mubalaghah. Wa-Rahmanu asyaddu mubalaghatin min Rahim. Jadi kata Rahman itu maknanya lebih luas dari kata Rahim. Wa fi kalami Ibni Jaririn ma yubhimu hikayat al-ittifaqi ala hadha. Ini dijelaskan Ibnu Jarir tentang kesepakatan makna ini. Dan di sebagian tafsir yang telah lalu, ada sebuah kutipan di sebuah athar yang disandarkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam, an Isa alaihissalam, annahu qol, warrahmanu rahmanud dunya wal akhirah, warrahim rahimul akhirah. Perbedaan Rahman dan Rahim menurut Nabiullah Isa alaihissalam, kalau Rahman adalah kasih sayang yang mencakup dunia dan akhirat, sementara Ar-Rahim adalah kasih sayang yang terbatas, hanya ada di akhirat saja, terkhusus bagi orang-orang yang beriman. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini makna mubalaghah. Jadi maknanya lebih luas, lebih dalam dari makna rahim, dari makna kasih sayang biasa. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan ini juga disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Wad-dalilu ala annahu mushtaqun ma kharajahu Tirmidzi wa sahahu an Abdurrahman bin Auf. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa salah satu dasar yang menjelaskan tentang asal-usul Rahman ini dari kata rahmah, ya, ini mubalaghah, ini disampaikan berdasarkan kutipan hadis yang didengar oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu qala Allah taala, lalu Rasulullah berkata, Allah telah berfirman, Anar Rahman khalaqtur rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi, faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Di hadis qudsi ini Allah berfirman, akulah Ar-Rahman yang telah menciptakan Ar-Rahim. Ar-Rahim ini adalah rahim. Kalau untuk wanita, rahim, tempat tumbuh kembangnya jabang bayi. Dan aku kembangkan beberapa nama di antara nama-namaku dari kata Rahman ini. Dari kata Ar-Rahman ini. Ya. Maka siapa saja, kata Allah Subhanahu wa taala, faman wasolaha, menyambungkan kasih sayang, wasaltu, pasti aku akan menyambungkannya. Waman qata'a, siapa yang memutusnya, maka Allah pun akan memutuskan kasih sayang. Penjelasan ini, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga disampaikan dalam lanjutan tafsir, ya. Abu Ali Al-Faris mengatakan Ar-Rahman ismun amun fi jami'an wa'ir rahmah yakhtasu bihillahu ta'ala. Ar-Rahman ini nama yang umum, berlaku pada keseluruhan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah khususkan, ya. Yang khusus hanya berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. War-Rahim innama huwa min jihatil mu'minin, sementara kalau Rahim ini hanya untuk orang beriman. Jadi orang kafir dapat rahmannya Allah, orang munafik dapatnya rahmannya Allah. Pokoknya orang apapun, mau kafir, musyrik, dia dapat rahmannya Allah. Tapi kalau Rahim, wa kana bil mu'minina rahima, Surat Al-Ahzab ayat 43, hanya untuk orang iman sajalah. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga disampaikan oleh Ibnu Abbas, mengatakan waqala Ibnu Abbas, huma ismani raqiqan ahaduhuma araqqu minal akhar. Kedua nama ini Rahman dan Rahim itu mengandung makna kasih sayang, hanya salah satunya lebih dibanding yang lainnya. Ay aktsaru rahmah, lebih banyak rahmatnya. Itulah sebabnya, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis lain dikatakan innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi
wa innahu yu'ti 'ala rifqa ma la yu'ti 'ala al-'anf. Allah itu maha lembut. Dia mencintai kelembutan, mencintai kasih sayang dalam segala urusan. Allah akan memberikan sesuatu yang diberikan kepada orang yang memiliki kelembutan, apa yang tidak diberikan kepada orang yang keras hati. Ini ada dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya terkait dengan sifat Ar-Rahman, Allah suka diminta. Dalam salah satu Ba'dus Su'ara, salah satu syair mengatakan, la tadlubanna bani Adam hajah. Jangan kamu suka banyak minta kebutuhan kepada anak Adam. Wasalil ladzi abwabuhu la tughlaq. Mintalah kalian kepada yang pintunya tidak pernah ditutup. Allahu yaghdibu in tarakta su'ala. Allah marah jika engkau meminta kepadanya. Wa bani Adam hina yus'al yaghdab. Sementara anak Adam justru ketika banyak dimintai, dia suka marah. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa tadabbur yang akan kita bahas dari kata Ar-Rahman ini? Setidaknya ada 3 pembahasan yang insya Allah akan kita bahas. Yang pertama, hikmah apa di balik penamaan surat ke-55 dengan Ar-Rahman? Kedua, pelajaran apa yang bisa digali dari urutan kalimat atau ayat ke-1 sampai ke-4 yang ada di pembukaan surat Ar-Rahman tersebut? Kemudian, apa makna al-bayan yang disebutkan pada ayat ke-4 dan hubungannya dengan ayat-ayat selanjutnya? Lalu hudan apa, petunjuk apa yang bisa kita ambil dari pemahaman kita, tadabbur kita tentang surat Ar-Rahman ini atau tentang kata Ar-Rahman ini? Nah, saudara yang dirahmati Allah, jawabannya insya Allah pada video berikutnya. Jadi silakan Anda bergabung terus dengan channel ini dengan like dan share serta terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.